Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita berbicara tentang Jay Izzes, pemain yang sudah dinaturalisasi sekarang resmi menjadi warga negara Indonesia karena pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu dia sudah resmi diambil sumpah oleh Kemenkumham dan dia mendapat paspor, KTP dia sudah oke dan dia akan bermain bersama dengan tim Merah Putih. Tim Garuda kita di bawah Sintayong. Ini luar biasa, kita ketambahan satu pemain lagi. Dan ini pemain yang bisa bermain di dua tempat berbeda ya. Kalau bermain dengan 3 back dia bisa di jantung pertahanan kita. Ya di back tengah tentunya. Dan dia bisa didorong jika tidak ada gelandang bertahan maka Jay bisa dimaksimalkan untuk bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Jadi seandainya dalam pertandingan nanti pada bulan Maret 2 pertandingan melawan Vietnam ya lanjutan kualifikasi atau pra-pialadunya di grup F zona Asia ini Tom Haye tidak ada, belum bisa bergabung karena kan masa naturalisasi dia agak tertunda dengan reses dari PRRI. Itu bisa saja Jay Izzes bermain di posisi gelandang bertahan. Bisa saja menempati bersama dengan Ivar Jenner walaupun kita tahu bersama di sana juga ada Justin Hapner. Tapi sesungguhnya dia menjadi andalan tentunya di back tengah kalau bermain dengan 3 back. Entah siapapun yang akan dimainkan oleh STY berpasangan dengan Jordi atau dengan Elkan di belakang atau bahkan dengan Justin Hapner, itu semua tergantung dari STY. Tapi yang saya mau bilang di sini bahwa Jay Izzes sudah menyatakan dia siap untuk datang ke Indonesia ketika STY akan mengumumkan nama-nama pemain dan semua pemain harus berkumpul pada tanggal 18 Maret dalam TC ya di Jakarta karena persiapan menghadapi Vietnam itu pada tanggal 21 Maret. Pertandingan pertama sebelum 5 hari kemudian kita menuju ke Stadion Maidin di kota Hanoi. Ya, jadi Jay Izzes sudah menyatakan ini resmi bahwa dia akan terbang pada tanggal 17 itu hari Minggu ya waktu sana dan diperkirakan dia tiba pada tanggal 18 sesuai dengan apa yang diinginkan oleh STY. Semua pemain harus berkumpul. Kalaupun paling lambat jika ada sesuatu hal ya, yang tidak bisa ditolak di sini ya mungkin dia akan bergeser ke tanggal 19. Dia akan tiba, tapi diupayakan oleh Izzes, dia akan mendarat pada tanggal 18. Nah, sebelum itu dia akan melakoni pertandingan terakhir melawan Palermo. Itu di markas lawan, di Stadion Renzo Barbera. Ya, pada tanggal 16, berarti pada hari Sabtu. Setelah dia bermain, dia balik, ya mengepak koper dia untuk berangkat ke Indonesia. Karena Jay bilang dia sudah tidak tahan. Dia pingin sekali, udah merindukan untuk bisa memakai kostum tim nasional dan mengawali debut dia bersama dengan tim Merah Putih. Ya, apalagi sekarang debut itu akan menjadi sesuatu yang emosional bagi Jay. Karena bermain di GBK, Stadion Gelora Bung Karno, ketika dia datang pada 28 Desember yang lalu, ya dia selesai ambil sumpah, dia itu datang ke Stadion GBK. Ya, melihat-lihat stadion yang dia anggap sangat megah ini dan dia berharap bahwa dia akan bermain di sini dan itu terjadi di debut dia ya nanti melawan Vietnam. Ketika dia ada di sana dia ditemani oleh Tom Haye yang juga ikut bersama-sama ke Tom Haye datang untuk mengurusi dokumen surat-surat dia dan dia berpose bersama dengan Tom Haye di sana. Tom Haye juga ingin cepat bermain bersama dengan tim Indonesia. Tinggal sekarang bagaimana PSSI menggenjot habis mendorong ini untuk bisa DPR cepat ya memproses Tom Haye ini agar dia bisa bermain bersama Jay Izzes karena Tom Haye juga bersama dengan Ragnar Oratmangun tentunya dua ini yang akan difokuskan oleh PSSI agar bisa bermain dengan tim nasional kita melawan Vietnam. Oke, kita kembali ke pembicaraan dengan Jay Izzes. Kemarin ya Jay Izzes itu pada hari Minggu sayang sekali tidak mampu membawa Venezia klub dia untuk mengalahkan Modena. Ya, karena dalam pertandingan itu bermain imbang dengan 2-2 di kandang mereka di Pierluigi Penzo. Ini markas dari Venezia klubnya Jay Izzes dan pelatih Venezia Paolo Vanoli memainkan dia kembali full tidak tergantikan selama 90 menit. Seperti biasa, dia bermain dengan dua rekan dia, Svoboda dan Sverko di belakang. Ketika Vanoli memainkan dengan skema permainan dengan 3 back, ada 5 gelandang dan 2 penyerang dan 2 gol dari Venezia dibuat oleh Pohjan Palo dengan 2 gol. Ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh Vanoli, ya, ada 2 gelandang yang ditarik keluar termasuk 2 pemain depan. Dan pencetak 2 gol
Johan Paulo ini keluar juga. Jay Isyes tetap bertahan. Berarti ketika ia kembali sejak pekan sebelumnya untuk menghadapi Südtirol Alto di markas lawan dan Venezia menang dengan 3-0 saat itu, Jay sudah dimainkan oleh Vanoli. Full, tidak tergantikan. Ini pertandingan kedua dia juga full. 180 menit dia bermain ya dalam 2 pertandingan, dan ini sudah mengindikasi bahwa Jay sudah kembali ke top perform dia. Ya, jadi ini kabar menggembirakan buat STY. Buat kita pendukung sepak bola Indonesia, jadi harus disambut dengan gembira karena dia tidak bermain lagi separuh babak atau hanya dimainkan dengan seperti sebelumnya lawan Parma, dia hanya bermain hanya tidak sampai 10 menit ya, ditarik keluar karena dicoba kebugaran dia setelah dia kembali dari sakit dia paru-paru. Sekarang sudah full, berarti dia sudah top ini, di level yang bagus, siap bermain bersama dengan tim nasional Indonesia dalam menghadapi Vietnam di 2 pertandingan, 21 dan 26 Maret yang akan datang. Nah, kemarin dia sudah oke tampil, sangat bagus sekali. Kalau bermain dengan 3 back dia bergeser agak ke kanan, dan semoga ini dilihat oleh STY. Ketika bermain dia dengan 3 back, sebaiknya mengikuti apa yang ditampilkan di Venezia oleh Vanoli, memainkan dia agak ke kanan. Mungkin di tengah siapapun. Akan Jordi bermain di sini, atau di kirinya Hapner, atau dengan Elkan Baggett, karena kita masih punya Rizky Ridho. Apapun itu, jadi dia bermain 3 back, dia agak ke kanan. Ini tempat yang ideal bagi seorang Jay Isyes. Bahkan dia berencana ketika dimainkan, dan saya yakin bahwa STY ketika dia datang harus memainkan dia. Ini akan menjadi pemain utama, pemain inti. Dia ingin mencetak gol dengan tinggi badan yang 191 ini luar biasa untuk bola-bola set piece. Dia akan bisa bergerak ke depan untuk bola-bola corner kick, dan dia berharap di penampilan pertama dia ingin bermain sebaik mungkin buat tim Indonesia dan ingin mencetak gol sehingga semua manis rasanya. Debut atau pertandingan pertama di tim nasional dan langsung bisa mencetak gol. Dan dia ingin bermain tentunya 90 menit full. Ya, semoga STY bisa mendengarkan ini, dan pasti STY akan memainkan kalau Vanoli, ya pelatih di Venezia, mempercayakan Jay bermain dengan full. Mengapa tidak dengan STY untuk bermain, karena ini pemain top. Kalau boleh saya katakan ini grade A. Ya, pemain seperti Jay Isyes ini. Sebentar lagi nantinya dia akan membawa Venezia itu lolos ke Serie A Liga Italia. Bisa dibayangkan bahwa ada pemain tim nasional Indonesia kemudian bermain di Serie A pada musim depan. Karena sekarang posisi dari Venezia di klasemen Serie B itu di peringkat keempat. Di atas memang ada Parma. Tapi kemudian ada Cremonese di peringkat kedua. Ya, ketiga ada Palermo. Ini tim yang akan dihadapi oleh Jay Isyes pada pertandingan terakhir 16 Maret yang akan datang. Sebelum tanggal 17 dia bergerak menuju Indonesia. Ya. Jadi poin dengan Palermo itu yang akan bermain di, saya bilang tadi di awal, di Renzo Barbera Stadium pada tanggal 16 itu sama 45-45. Cremonese 46. Jadi peluangnya besar sekali. Memang ada ancaman di bawah di peringkat kelima Como dengan 45 poin sama seperti Venezia. Makanya jadi rame di sini. Jadi peluang terbuka sekali untuk bisa lolos bagi Jay Isyes membawa Venezia ke Serie A, dan itu yang kita ingin lihat. Ada pemain tim nasional Indonesia bermain misalnya menghadapi Juve, menghadapi Inter, menghadapi Milan, menghadapi Roma, Lazio, Fiorentina. Kan ini bagus, termasuk menghadapi Napoli kalau pada tahun musim depan nantinya ya Venezia bisa lolos. Dan kabar gembira buat kita bahwa Jay ini akan datang tentunya dengan tekad dia yang besar, dan dia berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat sepak bola Indonesia, tentunya bagi supporter tim Indonesia ketika dia mengawali debut. Ya, dia sudah mengatakan itu, ya mohon support bagi penampilan dia, dan kita akan nonton bersama-sama. Nah, saya juga tertarik untuk bisa datang ke stadion untuk bisa melihat penampilan dari Jay ini. Nah, STY akan menggenjot mereka pada tanggal 18. Dia perlu untuk tentunya menyesuaikan diri ya dengan penampilan tim Indonesia melawan Vietnam. Kita akan nantikan ya ketika bermain dengan 3 back ya, atau mungkin dengan 4 back, tergantung dari, terserah bagi STY menghadapi Vietnam. Yang pasti Jay berharap bahwa dia mendapatkan tempat di starting 11 ya bersama dengan tim nasional Indonesia. Itulah kabar yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, bahwa kabar gembira ini datang dari Jay Isyes. Dia siap. Dia berharap tidak mengalami cedera di sisa beberapa pertandingan sebelum pertandingan terakhir melawan Palermo, dan dia akan terbang ke Indonesia.
dengan kebugaran yang bagus, dia berharap dia akan tampil maksimal, ya, memberikan yang saya bilang tadi, penampilan terbaik dia dan membawa tim Indonesia tentunya menang. Harapan dari Jai itu menang. Dia tampil di debut dia pertama dan Indonesia menang, adalah suatu kebahagiaan buat dia, ya, untuk memberikan ini kado istimewa tentunya di pertandingan pertama karir dia buat pemain berusia 23 tahun ini bersama dengan tim Garuda. Dengan saya Bung Ropan, ciao.